ada yang masih ingin bertanya lagi? Ada yang masih penasaran nih? Ada yang dibingungkan? Bisa aja langsung di drop pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Rasita Hasya Amelia. Izin bertanya nih dokter, mengapa gangguan psikologis itu bisa menjadi salah satu penyebab dari nyeri lengan? Mungkin kepada dokter Dice diserahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Siapa ini namanya ya tadi? Rasita Mbak dokter. Rasita ya. Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Rasita atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya psikis ya, faktor psikis dan nyeri itu satu jalur kabelnya di otak, Mbak Rasita ya. Jadi di saat kita merasakan nyeri, ya, si A merasakan nyeri, ya, si B merasakan nyeri. Tapi si B ini dia mengalami kecemasan, mengalami depresi, ya. Jadi si B ini pasti akan mengeluhkan nyeri yang lebih hebat daripada si A. Ya, walaupun intensitas nyerinya itu, sorry, maksud saya misalnya si A, ya, si A ini dipukul pakai palu, si B juga dipukul pakai palu. Ya, si B yang cemas dan depresi, dia akan merasakan nyeri yang lebih hebat. Ya, karena dia punya cemas dan depresi. Ya, balik lagi ke anatomi dari sistem saraf. Jadi memang nyeri dan psikis itu satu jalur, ya, satu jalur ya Mbak Kasita di otak. Jadi kalau pasien-pasien dengan cemas dan depresi itu pasti juga akan mengeluhkan nyeri yang lebih hebat. Ya, jadi ambang nyerinya menurun seperti itu. Jadi faktor psikis itu pasti akan menyebabkan nyeri terasa lebih hebat. Dan ini saya tidak bicara hanya terbatas pada nyeri lengan saja, tapi juga nyeri-nyeri di tempat lain, ya. Seperti itu Mbak Rasi. Baik, terima kasih atas tanggapannya Dr. Michelle sudah menjawab mungkinnya dari Mbak Rasita. Saya tambahkan lagi satu pertanyaan saja ya dokter nih karena keterbatasan waktu dari Sudya Cakra. Halo Kak, izin bertanya nih dokter. Saya kadang-kadang sering sakit pergelangan tangan dan sempat terdiagnosis CTS. Nah, masih bingung kalau semisal pada saat nyeri yang kambuh, apakah bisa langsung pakai kompres dingin ya dok? Terima kasih. Silakan dokter. Mohon maaf dokter masih di mute. Oh Ya, ya, sudah. sorry sorry ya. Oke ya. Oke, jadi di sini sudah Cakra sudah terdiagnosis carpal tunnel syndrome ya, jepitan saraf di pergelangan tangan. Nah, kalau nyerinya kambuh lagi, apa bisa langsung kompres dingin? Nah, untuk kompres dingin ya, ini sebenarnya disarankan untuk yang nyeri-nyeri sendi saja. Ya, sudah ya. Jadi kalau untuk carpal tunnel itu saya belum pernah baca di buku ya, tapi sepertinya juga kurang tepat ya untuk dikompres dingin. Jadi idealnya yang sederhana itu adalah istirahat dulu sudah. Ya, jadi jangan digerakkan dulu pergelangan tangannya. Ya, andai kata diwajibkan untuk bekerja, ya coba kerja dengan intensitas yang ringan-ringan saja. Namun yang paling gampang ya untuk sudah, kalau memang punya CTS ya, carpal tunnel syndrome, tapi sering kumat, cobalah pakai splint. Ya, jadi splint ini, nah ini ya, splint di pergelangan yang saya lingkari ini sudah. Ya, ini sangat membantu sekali ya. Kebetulan saya juga pasien CTS ya. Jadi di saat CTS saya kumat, saya pakai ini. Ya, jadi ini membantu sekali untuk meringankan gejala. Ya, walaupun jepitannya masih tetap ada seperti itu. Dan bisa juga dibantu dengan pemberian obat anti nyeri. Ya, contohnya adalah parastamol seperti itu. Tapi biasanya kalau parastamol kita masukkan, kita berikan pada pasien dengan jepitan saraf, biasanya agak kurang mempan. Ya, mempannya sedikit aja atau sebentar banget efeknya. Jadi sudah bisa konsultasikan langsung ke spesialis sarafnya ya. Jadi kalau CTS yang sudah lama ya, apalagi nggak sembuh-sembuh, umumnya kita akan kerjakan pemeriksaan saraf. Ya, semacam direkam listrik sarafnya. Ya, nanti ditentukan derajatnya, lalu bisa dipilih penanganannya ya, apakah bisa obat saja atau justru harus dibedah. Oke, aman ya, sudah ya.
Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Untuk Kak Suda, sepertinya apakah sudah menjawab ya? Bisa langsung dikasih thumbs up. Oke dokter, ada banyak sekali pertanyaan nih dokter. Mungkin kita bahas lagi beberapa ya dok. Ada dengan Kakak Melati Putri Karisma. Izin bertanya dokter, apa latihan sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk meredakan nyeri pada bahu? Nih, silakan dokter. Ya, halo. Lupa mute terus ya. Ya, ini adalah latihan bahu yang bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi, saya jelaskan kembali. Yang pertama itu untuk nyeri bahu ya, lakukan rehabilitasi pada saat nyerinya sudah mereda. Ya, jadi rehabilitasi ini nggak bisa kita kerjakan tanpa pemberian obat ya atau pemberian kompres. Ya, rehabilitasi ini Ayo, fungsinya adalah untuk selamat malam. menguatkan Aku tak nanya ya, sedikit menguatkan pertanyaan. ototnya. Nah, Wah, pertama adalah latihan pendulum ya. halo Latihan dokter. pendulum ini dikerjakan ya Oh iya, untuk boleh ya. bahu yang tidak nyeri itu Izin menopang ke kursi. Ya, untuk bahu bertanya yang nyeri dokter itu kita terkait obat putar-putar. apa Bedanya Itu emang kita apa bedanya putar-putar ya samuran sama sebanyak lima ya? kali ya dan diulang 2 sampai 3 kali sehari. Nah, kemudian bisa juga dengan stretching bahu. Ya, stretching bahu itu kita naikkan bahu ke atas seperti ini ya. Turunkan ke bawah atau gerakkan ke belakang ya. Itu masing-masing ditahan 5 detik. Ya, 5 detik, kemudian selingi dengan istirahat dan ulangi sebanyak 10 kali. Ya, kemudian yang ketiga adalah doorlin ya. Jadi ini dengan pintu ya. Jadi dia kita seperti push up ya, push up dengan menopang ke pintu. Ya, kita dorong badan kita ke depan. Ya, tahan sebanyak 15 sampai 30 detik. Ya, diulang sebanyak 3 kali. Kemudian, oh ya ini belum saya jelaskan ya, door press. Jadi kita tekuk siku ya, lalu kita tekan kusennya ya dalam kondisi pergelangan tangan menghadap keluar. Ya, tahan selama 5 detik dan lakukan 3 kali. Ya, seperti itu melatih. Aman ya? Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Bagaimana sih rehabilitasi sederhana untuk menghilangkan atau meminimalisir keluhan pada bahu. Gitu. Oke, sepertinya lagi satu pertanyaan aja ya. Mungkin Hmm. dari Ibu em, Farida Ramadina Malik. Izin bertanya dok, saya pernah ada benjolan di pergelangan tangan kanan yang kadang on and off. Kira-kira benjolan tersebut bagaimana ya dok? Atau apa ya dok? Silakan dokter. Oke, benjolan di pergelangan tangan ya. Jadi untuk penyebab benjolan di pergelangan tangan itu ada banyak ya. Tapi kalau ini dibilang on and off ya, itu artinya kan benjolannya hilang timbul. Nah, itu paling sering karena de Quervain ya. Sebentar ya, saya kembalikan slide-nya. Jadi de Quervain ini adalah yang terkait dengan gerakan jempol berulang-ulang. Ya, jadi umumnya benjolannya itu ada di pergelangan tangan tapi di bawah jempolin. Ya, di tepat di tonjolan. Nah, itu memang biasanya akan hilang timbul tergantung dari derajatnya. Ya, bisa ada benjolan di sana. Ya, kalau udah muncul, ya itu biasanya udah berat. Ya, nah biasanya kalau sudah muncul seperti itu, yang bisa dilakukan di rumah itu pasti istirahat terlebih dahulu, minum obat nyeri, dan kalau sudah benjol artinya biasanya perlu kita suntik. Ya, perlu disuntik oleh spesialis, kita masukkan anti radang supaya benjolnya itu hilang. Seperti itu, ya. Ya, aman ya, Bu Farida ya. Terima Kalau kasih benjolnya dokter. menetap, ya, kalau benjolnya Hmm. menetap itu lain lagi, ya. Itu bisa suatu tumor, ya. Kalau benjolannya menetap, tapi itu bukan bidang saya, ya. Oke, Terima aman ya, kasih Dokter dokter. Tarisa. Dokter, terima kasih banyak dokter atas jawabannya, atas responnya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua yang sepertinya sangat antusias ya.
masih ada beberapa pertanyaan lagi, dokter. Mungkin bisa dibantu untuk dijawab melalui kolom komentar saja, dokter. Oke, karena kebetulan waktu ya. Oke. Terima kasih banyak, dokter Dico, sudah memberikan insight malam ini, sudah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang nyeri lengan. Ingenieur, the gold standard of medical learning.